Hai, selamat bertemu kembali dengan Bu Titin. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Pada pagi hari ini, Bu Titin akan membahas mengenai salah satu alat indera manusia, yaitu telinga. Kita bisa mendengar bunyi dengan telinga. Telinga menerima berbagai macam suara atau bunyi dan mengirim pesan ke otak. Otak kemudian memberitahu yang sedang kita dengar. Bagian yang dapat kita lihat itu adalah telinga bagian luar. Itu berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. Namun, fungsi pendengaran berada pada telinga bagian dalam. Bagaimana sih proses telinga kita bisa menangkap bunyi? Sebelumnya, kita bahas dulu bagian-bagian telinga. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Kemudian lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga, kemudian 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, serta saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengar. Kemudian, cara kerja telinga. Bunyi merambat dari udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian bunyi masuk ke dalam telinga melalui lubang yang disebut dengan saluran pendengaran luar. Selanjutnya mengenai gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran tadi dari gendang telinga tersebut diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, di rumah siput akan mengubah getaran tadi menjadi sinyal pendengaran. Kemudian sinyal pendengaran akan diterima oleh saraf pendengar. Lalu rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya di dalam otak rangsangan ini diterjemahkan sesuai dengan bunyi yang kita dengar. Itu tadi cara kerja telinga. Kemudian, apakah telinga itu bisa terganggu? Bisa. Telinga bisa mengalami gangguan atau kelainan atau penyakit yang berupa 1. Otosklerosis adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya menyebabkan ketulian. Kemudian yang kedua yaitu otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga berbentuk nanah pada ronggang telinga. Untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut, maka kita harus rajin-rajin merawat telinga. Bagaimana cara kita merawat telinga? Yang pertama,
Bersihkan telinga dengan benda halus seperti kapas, cotton bud. Kemudian yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda tajam seperti lidi, peniti, atau batang korek api. Kemudian yang ketiga, jangan mencoba memasukkan benda-benda ke telinga, ke lubang telinga. Misalnya itu beras, air, atau kacang hijau. Yang keempat, hindari suara bising, karena suara bising yang berlebihan yang terjadi secara terus-menerus itu akan merusak telinga kita yang berakibat pada ketulian. Kemudian yang kelima yaitu jika kita merasakan telinga kita sakit, enggak nyaman atau bagaimana, kita segera ke dokter, periksa ke dokter. Tadi penjelasan mengenai bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, kemudian gangguan pada telinga, dan cara merawat telinga. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian dan memudahkan kalian belajar di rumah. Terima kasih.